Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 18101040666. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP K13 dan RPP 1 lembar. Saya akan menjelaskan tentang RPP 1 lembar, yaitu untuk tahun 2020 materi pendidikan dan kebudayaan RI Nadian Anwar Makarim melalui surat edaran nomor 14 tahun 2019 berupa mengubah kebijaksanaannya sebelumnya mengenai penyusunan RPP dengan 13 komponen menjadi 3 komponen. Yang menurut beliau format tersebut lebih efektif, efisien, dan sistematika, sehingga guru lebih banyak waktu dan fokus terhadap siswa. Format RPP yang memuat 3 komponen ini yang disebut dengan RPP 1 lembar. Terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Contohnya, yang pertama yaitu RPP 1 lembar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau di RPP. Yang pertama itu nama satuan pendidikan. Contohnya di sini, nama sekolah SDN 2 Bahari, nama mata pelajaran PJOK, kelas atau semester kelas 5, semester 1. Materi yaitu materi pokok yaitu materi kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Adapun alokasi waktu yaitu 4 kali 35 menit 1 kali pertemuan. Di sini tujuan pembelajaran yaitu yang pertama itu satu tujuan pembelajaran. Seperti 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kombinasi jalan dan lari. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kombinasi lari dan lompat. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Keempat, peserta didik diharapkan mampu memperhatikan kombinasi jalan dan lari. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu memperhatikan kombinasi lari dan lompat. Yang keenam, peserta didik diharapkan mampu memperhatikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan atau orientasi, yaitu guru membuka pertemuan menggunakan Google Meet dan mengucapkan salam dengan penuh syukur dan santun. Yang kedua, motivasi. Guru meminta ketua kelas memimpin dan doa dengan tertib dan kemudian diajak untuk menyaksikan video atlet lompat jauh. Yang ketiga, persepsi. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat penguasaan KD ini dengan sabar dan tekun. KD di sini KD di sini maksudnya itu kompetensi dasar. Yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu yang pertama mengamati. Peserta didik diajak untuk menonton materi di video YouTube. Yang ketiga menanya. Peserta didik termotivasi untuk memberikan jawaban atau pertanyaan singkat dan mengajukan pertanyaan awal dan mengenai materi pembelajaran dengan percaya diri. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Peserta didik membentuk kelompok 3-5 orang pada video call, WhatsApp, dan berupaya melakukan observasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi serta membangun hipotesis berdasarkan permasalahan yang diajukan guru tentang materi pembelajaran dengan tekun atau mengasosiasi atau mengolah. Yang kelima yaitu peserta didik menyusun konsep berupa pengetahuan baru yang telah diperoleh yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi seperti latihan yang memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pada situasi sederhana dengan tekun dan cermat.
Yang kelima, mengkomunikasikan. Peserta didik melaporkan hasil temuannya, merefleksi apa yang telah dipelajari, dan meminta kerjasama orang tua untuk merekam berupa video gerak anaknya terkait dengan materi yang diberikan untuk penilaian. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu seperti yang pertama, kegiatan penutup yaitu menyimpulkan atau rangkuman dan refleksi. Nah, peserta didik menanya hal-hal yang masih diragukan dan melaksanakan evaluasi dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, peserta didik turut membantu memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diragukan peserta didik lain sehingga informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap materi dengan tekun. Yang ketiga, peserta didik menyimak kesimpulan materi dari guru dengan sabar dan tekun. Di sini tindak lanjut lagi yaitu peserta didik mencatat penjelasan guru tentang tugas tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya dengan cermat. Yang kedua, ketua kelas memimpin doa kemudian diajukan dengan menjawab salam dengan penuh rasa syukur dan santun. Yang terakhir yaitu C, penilaian. Nah, di sini teknik penilaian yaitu tes tertulis atau unjuk kerja. Ya, itulah tadi tiga komponen RPP 1 lembar. Yaitu seperti yang apa yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. RPP K13. Sejak tahun 2013, kurikulum pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa disebut KTSP. Dalam kurikulum 2013 yang diprioritaskan adalah pendidikan karakter. Dengan kurikulum ini setiap siswa atau peserta didik diharapkan aktif, kreatif, inovatif, dan untuk mencapai sasaran tersebut, tolak ukur dibebankan kepada guru untuk merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, agar pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran format dari K13 memuat 13 komponen RPP tersebut dikembangkan menurut kompetensi dasar atau KD atau subtema yang pelaksanaannya dapat dibuat untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP ini harus memuat komponen-komponen penting, yaitu yang pertama, identitas sekolah. Yaitu identitas sekolah itu seperti nama sekolah atau satuan sekolah, contohnya SDN 2 Bahari. Identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini seperti mata pelajaran apa yang kita mau ajarkan, contohnya PJOK. Yang ketiga, kelas atau semester. Kelas di sini yaitu kelas 6 atau ganjil. Kelas 6. Yang keempat yaitu materi pokok. Di sini materi pokoknya yaitu variasi dan kombinasi pembelajaran atletik, jalan, lari, lompat, dan lempar. Yang kelima yaitu alokasi waktu. Di sini alokasi waktu yaitu 3 pertemuan. Yang keenam di sini yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut RPP di sini yaitu yang pertama, menjelaskan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar jalan. Menjelaskan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar lari. Menjelaskan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar lompat, gerak dasar lempar, yaitu yang terakhir memperagakan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Yang kedelapan yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu
Yang ketujuh yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kompetensi dasar atau disingkat dengan KD yaitu menerapkan prosedur variasi kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan olahraga tradisional. Yang kedua, memperhatikan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK, yaitu menjelaskan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar. Yang terakhir, memperagakan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Yang kedelapan yaitu materi. Materi di sini yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dengan bentuk butir-butir dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Ya, di sini materi pembelajaran yang pertama fakta. Fakta yaitu seperti lompat merupakan salah satu cabang dari atletik. Lompat dan cabang atletik ini dibagi menjadi 4 yaitu lompat jauh, lompat tinggi, lompat jungkit, dan lompat galah. Yang kedua, konsep. Salah satu gerak dasar lempar adalah tolak peluru. Tolakan ialah gerakan menyalurkan tenaga pada suatu benda yang menghasilkan kecepatan pada benda tersebut dan memiliki daya dorong ke muka yang kuat. Yang ketiga, prinsip. Menerapkan prosedur variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Yang keempat, prosedur. Prosedur di sini yaitu memperhatikan variasi dan kombinasi gerak dasar, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Yang ke-9 yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini yaitu ada 2, yaitu pendekatan dan 2 model pembelajaran. Yang ke-10 yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran di sini ada 3 yaitu yang pertama media LCD proyektor, yang kedua laptop, yang ketiga bahan tayang. Yang ke-11 sumber belajar. Dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Di sini sumber belajar yaitu terdiri dari buku, pegangan guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan, kurikulum 2013. Modul atau bahan ajar, internet, sumber lain yang relevan. Yang ke-12 di sini langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajaran di sini pertemuan ke-1 4 kali 35 menit dalam waktu 20 menit. Ini yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru orientasi, kedua motivasi, ketiga ada 2 saja, guru orientasi dan motivasi. Di sini orientasinya itu melakukan pembukaan dengan salam pembukaan dan berdoa untuk melalui pembelajaran, memeriksa kehadiran, menyiapkan fisik dan psikis, mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, mengingat kembali materi persyaratan, mengajukan pertanyaan yang ada terkaitannya dengan pelajaran yang dilakukan. Motivasi di sini memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi, tema, atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang prosedur variasi kombinasi gerak dasar lari, jalan, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, mengajukan pertanyaan, memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini.
saat itu memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, yang ke-13, yaitu penilaian. Penilaian hasil belajar. Melakukan penilaian yaitu menilai dengan melihat keaktifan siswa dalam ruangan tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang RPP K13 dan RPP 1 lembar. Dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.